Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khonifillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membahas secara global dulu tentang pokok akidah Ahlus Sunnah. Maka dia rangkaiannya atau kerangkanya diambil dari rukun iman yang 6. Kita lanjutkan, qala asy-syari rahimahullah wal ba'tsi, dan berikutnya iman terhadap al-ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Fil asli, dalam asal, maksudnya dalam bahasa, maknanya adalah al-itharatu wa tahriku. Itharah dan tahrik, keduanya bermakna sesuatu yang bergerak gitu, atau dibangkitkan atau digerakkan. Harraka yuharriku tahrikan, berarti sesuatu yang bergerak atau digerakkan. Wal muradu bihi fi lisanis syar'i, dan yang dimaukan di sini yaitu pada bahasa syariat adalah ikhrajul mauta min kuburihim ahya'an yaumal qiyamah. Mengeluarkan mauta jama dari amwat bisa, atau jama dari mayyit, al mauta atau amwat, mengeluarkan mayit dari kubur mereka, ahya'an dalam keadaan hidup, yaumal qiyamah, tapi nanti waktunya yaumal qiyamah. Itu sederhana makna dari hari atau mengimani hari berbangkit. Wailah, nanti pembahasan detailnya dia dimulai pembahasan yaumul qiyamah atau hari berbangkit itu sejak dia masuk ke dalam alam barzakh. Itu secara rincinya nanti iman terhadap hari berbangkit dimulai pembahasannya sejak dia meninggal. Berarti masuk ke alam apa? Barzakh. Nanti peristiwanya di sana apa saja? Ada fitnatul kubur, ada nanti hasilnya mendapatkan nikmat atau azab, kemudian dibangkitkan, kemudian juga masuk di dalamnya peristiwa-peristiwa yaumul qiyamah, baik tanda yang besar maupun yang kecil, sampai dikumpulkan di mahsyar, apa saja rangkaiannya sampai masuk ke dalam surga atau neraka. Itu secara detail iman terhadap yaumul ba'ts. Jadi dia lebih luas. Tapi yang dimaukan di sini secara khususnya ikhrajul mauta min kuburihim ahya'an yaumal qiyamah. Membangkitkan atau mengeluarkan mayit-mayit ini dari kuburan-kuburan mereka semuanya tanpa terkecuali dalam keadaan hidup yaumul qiyamah. Walaupun dia tidak dikubur di tanah, mungkin dia hilang di laut atau dimakan ular, dimakan hewan buas, maka semuanya pun akan tetap dibangkitkan. Li faslil qada'i bainahum, tujuannya lam di sini lam maf'ul ajli, fungsinya atau tujuannya untuk memutuskan qada, yaitu ketetapan, keputusan di antara mereka. Ada persidangan, ada tanggung jawabnya. Jadi bukan sekedar hidup selesai mati, tidak, tapi akan ada hari berbangkit yang mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah satu persatu. Antara dia dengan Allah, laisa bainahuma turjuman, tidak ada di antara keduanya penerjemah. Langsung berhadapan dengan siapa? Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
Man syartiyah, maka barang siapa beramal walaupun sekedar zarrah dari kebaikan, yarahu, maka dia akan menyaksikannya. Tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Ya, man syartiyah, maka dia masuk ke dua fi'il mudhari'. Yang pertama ya'mal sebagai syarat. Jawabnya yara, fi'il mudhari' yang cacat, dihilangkan huruf ilahnya. Ya, ada yang mengatakan zarrah di sini ya seberat atom. Atom itu berapa beratnya? Ada yang tahu? Belajar fisika? Kecil lah ya. Ada yang mengatakan seperti semut hitam yang ada di atas batu hitam di malam gelap gulita. Ya, saking apanya tidak nampaknya dari kebaikan ataupun kejelekan, kelak dia akan mendapatinya. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka barang siapa yang beramal seberat zarrah dari kejelekan, maka dia akan melihatnya. Syarran di situ bisa sebagai ya tamiz, sebagai apa? Tamiz. Jadi seberat zarrah apa? Tamiznya adalah khairan ataupun apa? Syarran. Semuanya akan saksikan, akan dia lihat. Kalau kemarin kita belajar di aridul jahal, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban baik lisan maupun perbuatan dan juga iradatul qulub. Ya, segala keinginan atau kehendak atau niat atau i'tiqad yang ada di dalam hati. Yauma tubla sarair. Semuanya akan dinampakkan, dimintai pertanggungjawaban. Ya, seniat-niatnya dia, seetikadnya dia. Mafhum? Ya, dan ini mudah bagi Allah. Ya, dan demikian itu yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun manusia, ya, miliarankah atau lebih dari itu, semuanya akan diputuskan perkaranya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak faedah kita mengimani adanya yaumul ba'ats. Salah satunya adalah persiapan. Ya, adalah apa? Persiapan. Karena negeri dunia adalah negeri berbekal, negeri untuk beramal nanti hari panennya kelak di yaumul qiyamah. Makanya Ibnu Qayyim punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Zad artinya perbekalan. Ma'ad itu tempat kembali, kampung kembali. Makanya isi bukunya berkaitan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai meninggal. Apa saja yang harus dia kerjakan. Mulai dari apa? Lahir, ya apa saja yang harus dia kerjakan, memberi nama, akikah, sunat, ya dan seterusnya. Kemudian sudah besar bagaimana makannya. Itu dibahas semua di mana? Zadul Ma'ad sampai dia meninggal. Tujuannya supaya itu menjadi bekal perjalanan dia ke negeri akhirat. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah saja menulis Sahih Bukhari kurang lebih 16 tahun. Sampai dia berkata, inilah hujahku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dia persiapan. Kelak akan ditanya apa, ya sudah dibukukan sama. Makanya setiap dia mau menulis satu hadis saja di dalam Sahih Bukharinya, ya beliau selalu istikharah. Selalu apa? Istikharah. Istikharah dulu nih masukin gak? Kalau memang dilapangkan, diberi taufik oleh Allah, dimasukkan. Kalau enggak, cari lagi yang lain. Dan beliau kumpulkan kurang lebih selama 16 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Ya, waktu yang lama, begitulah perjalanan. Sebaik-baik bekal adalah apa? Taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Lihat bagaimana dulu juga Abu Hurairah radhiyallahu an ketika hendak wafat nangis sejadi-jadinya. Maka ditanya oleh para sahabat yang lainnya, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Beliau lantas menjawab, "Qillatuz zad wa tulus safar." Ya, sedikitnya apa? Bekal. Sedangkan perjalanan itu apa? Jauh. Lihat itu Abu Hurairah yang harum namanya sampai hari ini. Siapa yang gak kenal Abu Hurairah? Setiap baca hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai hari ini insyaallah taala dia pun mendapatkan pahala jariah dari ilmunya. Ketika meriwayatkan ya terus sampai hari ini sampai kita. Walaupun sudah 1400 tahun lebih, ya itu akan menjadi jariah terus yang mengalir untuk siapa? Abu Hurairah. Tapi lihat dia masih mengatakan qillatuz zad wa tulus safar. Sedikitnya apa? Bekal, sedangkan perjalanan begitu apa? Panjang, panjang sudah 1400 tahun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ridai ya dan diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Wa yajibul imanu bil ba'tsi 'ala sifati allati bayyanaha Allah fi kitabih. Dan wajib beriman kepada hari berbangkit sesuai sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi tadi dari awal itu sejak meninggal, kemudian pembahasan juga tanda-tanda kiamat sampai masuk ke dalam surga dan neraka. Semuanya dijelaskan. Maka imani sesuai apa yang Allah kabarkan, Allah jelaskan di dalam kitabnya. Wa huwa dan dia adalah annahu jam'u ma tahallala min ajza'il ajsadil lati kanat fid dunya. Ini secara khususnya dia adalah iman kepada ba'ts adalah pengumpulan apa yang tahallala. Tahallala itu sudah cerai-berai, sudah terurai. Ya, begitulah jasad manusia ketika dikubur, maka kulit-kulitnya apa? Ya, lepas, maka disebutkan mungkin berapa hari akan mengembung perutnya karena ada bakteri dan seterusnya, dimakan oleh ulat, dimakan oleh belatung dari bakteri-bakteri yang ada di darah. Itu namanya tahallala, cerai-berai, hancur. Ya, apalagi lepas. Min ajza'il ajsad, dari bagian-bagian tubuh. Ya, bagian-bagian apa? Tubuh. Tangannya sudah tidak sambung, kakinya terus terurai, semuanya allati kanat fid dunya, yang dahulu di dunia. Wa insya'uha khalqan jadida, dan insya Allah hadirkan kembali, Allah ciptakan kembali jasad tadi dengan penciptaan yang baru. Wa i'adatul hayati ilaiha, dan Allah kembalikan kehidupan padanya. Nah, sebagaimana dalam surat apa itu yang tentang ditanya berapa lama engkau tinggal, ya padahal dia sudah tinggal di situ 100 tahun lebih. Maka Allah hidupkan unta di situ, Allah kembalikan lagi tulang belulangnya, Allah bungkus dengan apa? Lahma. Ya, begitulah. Ya, Allah pun akan kembalikan jasad kita yang sudah mati, yang sudah lepas, yang sudah terurai. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Maha Mampu, Allah Subhanahu wa taala ya juga memiliki ilmunya. Kemudian wa munkirul ba'tsil jusmani, dan orang yang mengingkari ba'ats, hari berbangkit jusmani. Jusmani ini kembali kepada jism, yaitu badan. Ya, jadi dia mengingkari adanya pembangkitan kembali pada tubuh yang sudah terurai. Nah, ini ada ta'an terhadap kudrahnya Allah. Yang namanya sudah hilang, lenyap, terurai, kata dia nggak bisa lagi untuk diapain? Dikembalikan lagi. Nah, makanya disebut dia munkirul ba'tsi al-jusmani. Contohnya siapa? Kal falasifah wan nasara, dari kalangan ahli filsafat dan juga orang Nasara. Dan filsafat yang dimaukan di sini adalah filsafat ilahiyun, yang berbicara tentang konsep ketuhanan. Karena filsafat itu banyak modelnya. Ada yang berbicara tentang alam semesta, ada yang berbicara tentang ya benda-benda di sekitar dia, itu pun filsafat. Misalkan ada istilah-istilah, kita sebaiknya jadi manusia itu kayak ikan yang ada di laut. Kenapa? Walaupun airnya asin, tapi ikannya tidak asin. Jadi bergaul kemana aja bebas. Yang penting tidak terpengaruh. Nggak bisa begitu. Salah juga dalam pengkiasan. Atau
Ya banyak, misalkan jadilah seperti padi, semakin tua semakin apa? Merunduk. Itu pun termasuk ilmu-ilmu filsafat. Walaupun di dalam syariat kita ya banyak contohnya, tapi jangan dijadikan inti. Kalau filsafat kenapa dicela? Salah satunya oleh Imam Syafi'i, misalkan hukumku kepada orang yang belajar filsafat ilmu kalam akan diarah ke kampung. Kemudian sambil dipukul, ya dituliskan di sini orang yang belajar apa? Filsafat. Itu karena mereka menjadikan filsafat sebagai dalil utama. Makanya kata Syekhul Islam, kubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qalan akhtalu. Sungguh jelek orang yang membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Dan setiap kali beristidlal, setiap kali berargumen dengan apa? Membawakan dalil selalu berkata akhtal. Siapa akhtal? Ahli filsafat yang beragama Nasara. Ya bangga sekali, misalkan di mimbar-mimbar berkata Aristoteles. Nah ini di atas mimbar sholat Jumat. Ya, tapi ketika berdalil pakai ucapannya sama Aristoteles. Ingat dulu waktu SMA kalau nggak salah itu. Ya, khotibnya katanya Masya Allah profesor atau apa. Nggak tahu ya isinya berkata sama Aristoteles. Atau berkata Plato. Berkata Sokrates. Nah, ini yang tercela. Dibuang Al-Quran di balik punggungnya, tapi ketika berdalil pakai apa? Ya, filsafat. Tapi kalau hanya dijadikan buntut saja, pengikut saja, pengekor saja, penguat saja, maka ini banyak contohnya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya Nabi sedang kumpul bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan. Pohon apa yang banyak manfaatnya sebagaimana kaum mukminin yang memiliki banyak apa? Manfaat. Maka ada yang nyebut pohon ini, pohon ini, pohon ini. Di hati kecilnya Abdullah bin Umar menjawab pohon apa? Kurma. Tapi karena dia masih kecil usianya, malu untuk ngomong. Baru dia cerita sama bapaknya setelah majelis apa? Selesai. Itu perumpamaan. Ada juga di dalam ya di Islam diajarkan Nabi. Contohnya hafalan itu seperti apa? Unta yang lepas dari ikatannya. Gampang apa dia? Lepas. Atau orang yang kemarin menerima air hujan kemudian bisa memberikan manfaat sekitarnya, namanya ini. Ya, perumpamaan itu semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia hanya sebagai apa? Pelengkap. Adapun filsafat yang sekarang modelnya dijadikan akal ini sebagai landasan utama. Nah ini yang tercela. Dan yang filsafat model apa? Disebutkan filsafat yang berkecimpung atau selalu ngulik masalah teologi, yaitu apa? Ketuhanan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya nggak mungkin tuh jasad bisa dikembalikan, padahal sudah hancur lebur. Ya, padahal sudah nggak ada lagi, tulang-tulangnya juga nggak ada. Nah ini yang seperti ini nanti dihukumi kufar. Karena ngeri filsafat juga akhirnya banyaknya menolak ya sifat-sifat ketuhanan. Dulu mungkin saya pernah cerita waktu anak kuliah, guru fisika tapi hobinya tinju. Gimana coba itu? Guru fisika nih. Tapi kalau ngajar pakai outfitnya, outfit apa? Wasit. Ya, ternyata ditanya wasit apa? Tinju. Ya, kata dia banyak fungsinya belajar fisika. Ya, selama ini ya saya nggak yakin kata dia adanya hisab. Mafhum. Tapi setelah belajar fisika, saya yakin kata dia hisab itu apa? Ada. Jadi pakai akal ininya, patokannya. Kenapa? Karena ucapan itu adalah apa namanya? Energi. Energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan kata dia. Nah, ya. Jadi sudah ya larinya ke rububiyah. Padahal siapa yang menciptakan segala sesuatu? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, makanya dia ngawang-ngawang kata dia. Nah, ketika yaumul kiamat datang jeger hancur karena dia tidak bisa dimusnahkan, ada terus dia. Nah, nanti di yaumul kiamat tinggal diambil sama Allah kata dia, "Ini ucapanmu." Nah, itu namanya main apa namanya? Main akal. Emang seperti itu kondisinya, kan nggak ada yang tahu hakikatnya.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, menyimpan semua perkataan kita, semua perbuatan kita. Padahal banyak dalil yang menjelaskan Allah utus malaikat mencatat, ya tidak bisa dihapus, tidak bisa hilang. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum apa? Filsafat yang tercela menjadikan akal sebagai landasan utama. Begitu juga orang-orang Nasara. Tapi Nasara yang dimaksudkan di sini adalah segelintir atau sekte Nasara yang ganjil atau yang syadz. Karena tidak semua orang Nasara. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan ittifaq antara kaum muslimin Yahudi dan Nasara, mereka telah sepakat bahwasanya yang dibangkitkan kembali adalah jasad kita yang sudah hancur. Ya, sepakat antara siapa? Muslim, Yahudi, dan juga apa? Nasara. Tapi ada segelintir sekte Nasara yang menolak itu. Maka di sini dihukumi katanya kuffarun. Maka mereka adalah orang-orang apa? Kuffar. Ya, jatuh ke dalam pembatal keislaman, menolak hari berbangkit. Ya, jadi jangan dikira Nasara dan Yahudi itu nggak ada keyakinan akan ada hari berbangkit. Ada, bahkan ittifaq di antara mereka. Ya, bahkan orang Yahudi terkadang ya luar biasa di dalam menjalankan Taurat. Itu pernah lihat video orang Yahudi naik pesawat. Ternyata di dalam pesawat di bangkunya itu ada apa? Layar, kan biasa yang di depannya ada apa? Video. Karena saking nggak maunya nonton maksiat, ditutupin sama dia pakai apa? Bantal. Ya, kalau kita yang ngaku muslim, wah seru nih filmnya nih. Dia betul-betul menjaga, kata dia itu produk barat, bisa menghancurkan akidah dia, merusak keyakinan dia. Jadi selama penerbangan ditutup pakai apa sama dia? Pakai bantal. Supaya tidak terlihat oleh apa? Matanya. Ngeri ya? Ya kemarin yang lagi umroh, ya, wah sempetan nih naik Garuda nih, enak di depannya apa? Ada layar, yang mau nonton film apa ada di situ, film kartun, film barat, film Korea, semuanya ada. Daripada ya bete gue di mana? Di pesawat 10 jam, ya cari-cari. Ya, Anda lihat ada yang lagi nonton drakor, ya. Ada yang lagi nonton apa namanya film-film barat, macam-macam. Tapi orang-orang Yahudi betapa apa mungkin takutnya dia kepada Allah, nanti takut dihisap nanti dia mau kiamat, akhirnya dia apa namanya tutup pakai bantal. Ya, berarti dia lebih baik. Ya selama dia tidak beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka mereka tetap dihukum apa di dunia. Kufar mereka apa? Kufar. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man aqarra bihi, adapun orang yang mengikrarkannya, yaitu meyakininya adanya pembangkitan jasad, walakinnahu, akan tetapi za'ama, dia meyakini annallaha yab'atsul arwaha fi ajsamin ghairil ajsadil lati kanat fid dunya. Dia mengimani adanya berbangkit, begitu juga tubuh dibangkitkan, hanya saja Allah mengutus atau membangkitkan ruh kepada jasad yang lain selain yang ada dulu di dunia. Maka katanya di sini adalah fahuwa mubtadi', maka orang ini disebut ahli bidah wa fasiq, dan orang apa? Fasik, tidak sampai mengeluarkan dari dinul Islam. Ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Raji punya kitab tuh bagus tentang pembatal keislaman. Ya, beliau sebutkan hampir 100 lebih. Ya, dari pokok ini, mulai dari iman kepada Allah, apa saja pembatalnya, kemudian masalah ke malaikat, masalah ke kitab, masalah ke rasul, masalah ke yaumul kiamah sampai takdir. Kurang lebih hampir 100 lebih beliau sebutkan pembatal-pembatal apa? Keislaman terkait masalah ini. Jadi pembatal keislaman itu apa? Banyak modelnya. Lanjut, qala syari rahimahullah wa ammal qadari fahuwa fil asl. Adapun qadar dibaca qadar, bukan qadar, tapi qadar. Walaupun memiliki kesamaan, ada keselarasan makna. Fahuwa fil asl, maka dia secara asal itu secara bahasa masdar. Masdar itu kata dasar. Masdar adalah apa? Kata dasar. Misalkan mengajar, pelajar, diajar, itu pecahan semua. Kata asalnya adalah apa?
ajar. Makan, pemakan, dimakan, makanan itu pecahan semua. Kata dasarnya adalah apa? Makan atau makanan? Al-muhim. Ya, terjadi selang pendapat kalau di bahasa Arab apakah kata dasar itu ya isim ataukah kata kerja fi'il madi. Tapi di sini kata beliau qadar itu secara bahasa masdar kata dasar. Nah, contohnya dalam bahasa Arab, taqulu kamu katakan qadartu syai'a bi fathil dal wa takhfifiha, dengan memfathahkan huruf dal dan ditakhfif. Takhfif itu tanpa tasydid. Jadi dibacanya qadaro, jangan qaddaro. Fi'il madinya, fi'il mudhari'nya aqdiruhu atau yaqdiruhu boleh, bikasriha, dengan mengkasrahkan huruf dal. Nanti dia wazannya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Masdarnya qadran wa qadaron. Ada dua masdarnya, qadran dan qadaron. Kalau qadran artinya sesuatu yang memiliki kedudukan. Kalau qadar ya sebuah keputusan, sebuah ketetapan. Dan keduanya memiliki makna yang selaras, karena ketetapan Allah itu memiliki kedudukan yang mulia, memiliki ya keutamaan. Idza ahatta bimiqdarihi, apabila engkau meliputi kadarnya. Ya, contohnya gini, misalkan antum mau buat sesuatu, nah, antum kadarin itu, antum takar dia, ya bagaimana panjangnya, bagaimana luasnya. Nah, itu bahasa Arabnya qadaro yaqdiru. Misalkan tukang nih ngelihat ini plafon, ya dia periksa panjangnya, lebarnya, kemudian sudah tergambar di dalam benak dia, di dalam ilmu dia, butuh berapa baja ringan, butuh berapa holo, butuh berapa lembar. Nah, itu namanya ahatta bimiqdarihi. Dia telah meliputi kadarnya, ukurannya, dimensinya. Ya, makanya salah satu makna khalq adalah takdir. Salah satu makna khalqun mencipta adalah apa? Takdir. Apa takdir di sini? Menentukan, merancang, mendesain, itu namanya takdir. Ya. Contohnya Allah ciptakan kita, ya adanya manusia, itu kan juga bagian takdir dari Allah. Nah, kenapa mencipta ini dikatakan takdir? Karena di dalamnya Allah telah meliputi ya kadar manusia ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalkan tingginya berapa, ya volume darahnya nanti berapa, volume otaknya berapa. Itu semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketetapan yang ada pada kita disebut takdir, karena sudah Allah ketahui kadar-kadarnya. Orang ini berapa umurnya, ajalnya sampai kapan, menikah di tahun berapa, ya rezekinya berapa, sudah dikadar, sudah ditakar Allah. Maka namanya apa? Takdir. Namanya apa? Takdir itu secara bahasa. Maka nanti secara bahasa punya ikatan kuat secara syariat. Ya. Ya, dan itu mudah bagi Allah, sudah ketahuan takarannya. Hanya saja buat kita itu gaib. Ada yang tahu umurnya? Nggak ada. Kalau tahu umurnya enak nanti. Gampang lah gue mau masjid dulu. Ya masih jauh, masih kata orang Betawi masih tange. Nah, masih tange hiro. Ya bukan orang Betawi ini. Masih tange, masih entar-entar lah gitu. Ya nanti aja dulu gitu. Karena belum sampai. Ya kalau dia tahu umurnya, misalkan umur saya ya 70, sekarang baru 40, ya slow aja dulu. Ya ngapain dulu, kayak ngayap dulu. Ya nanti kalau sudah dekat-dekat 69 baru ngapain? Tobat. Nah, tapi kan gak ada yang tahu. Ya tidak ada yang tahu. Tapi itu semua sudah ditakar. Ya Allah sudah mengetahui kadarnya seberapa. Bahkan tidak akan diwafatkan kalau andai kata masih ada rezekinya, walaupun satu tetes air saja, walaupun berapa volume dari oksigen, tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya disebut dengan apa? Takdir. Ya, nanti lebih detailnya di pembahasan berikutnya. Ini kita masih bicara secara global.
Ya, seru nanti insya Allah pembahasan apa? Takdir secara detail. Supaya jelas iman kita kepada apa? Takdir. Wal muradu bihi, dan yang dimaukan di sini fi lisani syar'i, yaitu secara syariat. Annallaha azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal alima, telah mengetahui maqadiral asya'i, maqadir ketetapan, takaran, desainnya, ya, segala sesuatu, wa azmanaha, dan waktunya, kapan waktunya dia begini dan seterusnya, semuanya telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Azalan itu qadim, azali. Ya, dan azali di sini ya tidak terikat dengan batasan waktu. Ya, azalinya kapan? Terus ke belakang. Apakah dibatasi? Enggak bisa. Karena kalau dibatasi ilmunya Allah, berarti sebelum ada datangnya ini, berarti di sini nggak ada ilmu dong. Nah, itu. Makanya nanti antara ilmu dengan kitabah, ya kalau ilmu tidak punya batasan waktu ke belakang. Tapi kalau kitabah, ya ada, hanya saja memang kita nggak tahu kapan. Tapi ada waktu untuk kitabah, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan apa? Bumi. Tapi ilmunya Allah telah mendahului itu semua, azali. Karena sifat Allah azali. Ya, jangan bingung nih belajar semua. Azali itu apa? Waktu ke belakang. Ya, kalau abadi, waktu kemana? Depan. Dan ketika kita bicara waktu azali ke belakang, boleh nggak kita batasi sekian tahun gitu, sekian, atau startnya pada tahun ini? Nggak bisa. Ya sudah, ditulis kalau dalam bahasa matematika tak terhingga seperti es tiduran. Itu namanya azali. Tidak boleh ditetapkan ada batasan waktu. Jadi semua sifat Allah itu azali, dan ilmu termasuk sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia azali. Soalnya kalau kita katakan ada kok start waktunya, berarti sebelum start waktu berarti Allah tidak punya sifat ilmu. Baru kemudian memiliki sifat apa? Ilmu. Ini batil untuk haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu perhatikan makna azali. Dan ini juga arti dari nama Allah Al-Awwal. Maknanya adalah falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun sebelummu. Berarti Allah yang awal, tapi sekali lagi jangan dikasih start waktunya. Maka kalau kita dulu belajar SD, ya bimbingan waktunya ada waktu apa namanya ubah, ada zaman es, ada zaman apa namanya? Apa namanya tuh Homo sapiens, segala macam. Ya, maka sifatnya Allah itu azali, tidak dibatasi dengan waktu start tertentu atau tidak memiliki bidayah. Tsumma aujadaha, kemudian Allah ciptakan. Aujada artinya Allah ciptakan. Bi qudratihi wa masyiatihi, dengan kudrahnya Allah, kemampuan Allah dan kehendak Allah. Masyiah di sini yang bersifat kauniyah. Ala wifqi ma'alimahu minha, sesuai mencocoki apa yang telah Allah ketahui dari peristiwa-peristiwa tersebut. Wa annahu katabaha, dan Allah juga mencatatnya fil lauhi, di dalam sebuah lauh yang disebut Lauhul Mahfuz, qabla ihdathiha, sebelum Allah adakan atau sebelum Allah ciptakan. Ini secara global saja. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, awwalu ma khalaqallahul qalam, awal kali yang Allah ciptakan adalah qalam. Faqala lahu uktub, maka Allah berkata kepada qalam, tulislah. Qala, maka qalam berkata, wa ma aktubu, apa yang harus aku tulis? Qala uktub kullama huwa kain, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa dari musibah yang ada di muka bumi, tidak pula yang terjadi pada diri kalian, kecuali sudah ada di dalam kitab sebelum Allah nabra'a. Nabra'a artinya menciptakannya. Ya, ini secara global saja, detailnya, rincinya pada pembahasan khusus terkait masalah takdir. Ya, itulah rukun iman yang 6 menjadi usul akidah ahli sunnah.
Mana ininya ulatul amrinya mana ini? Nanti Pak di belakang. Ya, makanya dia termasuk ya min kamali bahasanya nanti. Termasuk kesempurnaan. Ya, jangan dikebalikin gitu. Ya, yang di belakang ditaruh di mana? Di depan, sedangkan yang depan gak ngerti sama sekali. Ini namanya kebodohan. Ini namanya apa? Jahal murakkab. Ya, selalu asal usul. Ya, taat kepada siapa? Pemerintah. Padahal dia muqayyad, tidak mutlak. Makanya ayatnya saja wa atiullaha wa atiur rasul. Apakah diulang lagi atiunya? Tidak. Ya, bukan berarti mengajak kalian untuk tidak taat ya, karena ada beberapa hukum di sana harus dirinci. Terkait hukum yang bersifat qanun, syarak, ataupun berkaitan hukum yang idari. Apa idari? Ya, administratif. Maka boleh ya kita kerjakan. Ada lampu merah, boleh kita taat. Ya, bikin KTP, terus dengan alasan pemerintah begini enggak wajib. Ya, bahalul juga yang begini ngomong. Ya. Apalagi berkaitan hukum idari, atau mungkin pakai helm naik motor, bikin SIM, bikin paspor, bikin KK, ya bikin surat nikah, harus ya bikin N berapa dulu kalau mau nikah? N1 lupa nih. Ya kalau mau nikah lagi N berapa itu? Numpang nikah. Nah, itu proses dijalani. Ya perkara yang sifatnya ada maslahat di dalamnya, maka apa boleh dia tempuh, boleh dia jalankan. Nah, para ulama mengikat ketika menjalankan itu karena kita taat kepada Allah. Karena apa yang telah dibuat itu pada hakikatnya di dalam Al-Quran telah dijelaskan terkait masalah maslahat. Karena tidaklah syariat ini menilai ada maslahat kecuali pasti memerintahkan. Tidaklah syariat ini menilai di situ ada mafsadat pasti melarangnya. Bukan murni taat kepada ya walatul amri, tapi semata-mata betul-betul ingin taat kepada Allah karena apa yang ada di dalamnya dari berupa maslahat. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait ya rukun atau usul ahlus sunnah, pahami ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6. Baru antum dikatakan ahlus sunnah. Ya, kalau keliru di dalam memahami konsep iman kepada Allah yang di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada iman, ya maka dia bukan ahlus sunnah. Yakinan bukan ahlus sunnah. Ya, kadang kita bingung ahlus sunnah itu bagaimana kriterianya. Yang penting udah jenggotan ya, cingkrang. Ya, jamaah tabligh juga jenggotan, cingkrang. Tapi akidahnya Allah di mana-mana. Ya, bahkan ada yang lebih parah dari itu. Ya, walaupun dalam sebagian masalah bagus nih. Ya, tapi tetap tidak dikatakan sebagai apa? Ahlus sunnah. Ya, mafhum. Ini gara-gara masalah fikih keluar dari ranah ahlus sunnah. Akhirnya bingung dia, ini ahlus sunnah bukan. Padahal khilafnya dalam masalah ya istihadiyah berupa fikih atau yang lainnya. Tapi giliran masalah akidah nggak ngerti. Akhirnya yang penting satu komunitas, maka dia adalah siapa? Ahlus sunnah. Ya, maka kapan dikatakan ahlus sunnah? Inilah akidah ahlus sunnah secara global. Nanti kedepannya kita rinci pelan-pelan. Begitu. Ya. Maka kalau mau jadi ahlus sunnah, pahami 6 pilar ini. Kalau di negara ada 4 pilar, antum layak dikatakan warga negara Indonesia, maka di dalam Islam ada 6 apa? 6 pilar. Ya, info. Nah, ini pelan-pelan kita kaji. Mari kita bahas sama-sama. Kita baca kitabnya pelan-pelan. Mungkin habis akidah wasitiyah kita bisa ke Tahawiyah, walaupun agak berat suaya kata ya orang-orang Arab. Tapi kalau kita baca pelan-pelan saja, insyaallah taala banyak manfaatnya di dalam memahami apa? Akidah ahlus sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.